lillah alladzi an'ama 'alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi waktu dengar azan zuhur, kayaknya azan zuhur tadi agak mirip sama azan maghrib. Benar enggak ya? Syahdu sekali ya. Tema kajian kita hari ini tentang sabar dan syukur, yang inspirasinya diambil dari 152 dan 153 surat Al-Baqarah. Tapi yang menarik sebenarnya ada ayat yang lain yang langsung nyebut syukur dan sabar secara langsung bersama. Ada di beberapa surat jemaah sekalian, ada di surat Ibrahim ayat 5, surat Luqman ayat 30, surat Saba ayat 19, yang semua redaksinya sama. Allah berfirman, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Langsung disebut sekaligus dalam 4 surat 4. Sementara di Al-Baqarah tidak langsung, tapi pisah ayat di sini. Ayat 152 bicara tentang syukur, ayat 153 bicara tentang sabar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semua keadaan hidup kita ini kita bisa lakukan dengan 2 kacamata. Yang pertama kacamata sabar, yang kedua dengan kacamata syukur. Coba kita cek di sini kira-kira antum bekerja dengan sabar atau dengan syukur? Halo jamaah, dengan sabar. Rumah tangga antum sekarang bertahan dengan sabar atau dengan syukur? Sabar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tarawih yang antum lakukan itu tarawih yang antum lakukan dengan sabar atau dengan syukur? Gampang ngeceknya. Antum pilih yang bacaannya panjang atau pendek? Oh, berarti kalau pilih yang pendek berarti antum sholat tarawih dengan kesabaran. Nah, saya mau tanya nih, puasa nih dengan kesabaran atau dengan kesyukuran? Kalau dengan kesabaran lihat jam dulu, hitung hari, 25 hari lagi lebaran. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya sebut satu gelar, kira-kira apa yang dibayangkan oleh teman-teman semuanya? Saya sebut ya sekarang ya. Dokter. Sekarang fisiknya apa yang kita bayangkan fisiknya? Bajunya warnanya apa? Bawa apa? Kira-kira kalau dia bergelar dokter, orangnya pintar nggak? Rajin baca buku nggak? Sering baca jurnal nggak? Terbayang oleh kita ketika disebut satu gelar, yang gelar itu pemberian manusia, dokter. Lalu bagaimana jika disebut gelar, yang gelar ini Allah yang sematkan? Apa itu? Iman. Orang beriman. Masa gak kebayang? Ya kan gitu. Nah, apa yang kita bayangkan tentang orang yang beriman? Ada 2 jamaah sekalian, yaitu ketika disebut orang yang beriman, dia sabar dan dia syukur. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat orang gak sabaran, maka orang ini berarti kurang iman. Tidak bersyukur, kurang imannya.
sabar. Karena iman itu setengah-setengah. Setengahnya sabar, setengahnya syukur. Subhanallah. Maka orang yang memiliki dua senjata ini, sabar dan syukur, berarti adalah orang yang sempurna imannya. Dan puasa ini teman-teman mengajarkan kita dua hal. Siang hari kita shaim puasa, shaimun sabirun. Siang hari kita puasa sabir. Waktu berbuka, qaim kita makan, syakir kita bersyukur. Teman-teman, kenapa antum berpuasa? Karena perintah Allah. Kenapa antum berbuka? Karena perintah Allah juga untuk berbuka. Subhanallah. Maka orang-orang yang beriman senantiasa bolak-balik, kadang sabar, kadang syukur. Tapi kalau kita sudah di level yang tertinggi, kita senantiasa bersyukur dalam semua keadaan. Saya mau tanya antum tadi, kalau Al-Fatihah tadi bacaannya, kalau orang dapat musibah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau ganti, Inna lillahi Rabbil Alamin. Ganti nggak? Kenapa? Walaupun kita dalam keadaan musibah, walaupun kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan banjir, tetaplah Al-Fatihah kita mengatakan segala puji bagi Allah. Ini level yang sangat tinggi. Kita bersyukur bukan karena pemberiannya, tapi kita bersyukur karena Allah. Itulah Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar, syukur. Allah berfirman di ayat 153 surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat adalah penolongmu dalam menghadapi seluruh keadaan. Kau punya masalah, kata Allah, selesaikan dengan dua alat, sabar dan salat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau saya haus ini masalah enggak? Jamaah, haus itu masalah bukan? Masalah kalau nggak ada air. Lapar itu masalah kalau nggak ada makanan. Dan musibah kita itu jadi musibah kalau nggak ada sabar. Allah memberikan lapar kepada kita, ya. Tapi Allah juga mengirimkan makanan kepada kita. Allah memberikan rasa haus kepada kita, ya. Tapi don't worry, Allah menurunkan hujan kepada kita. Allah memberikan kesulitan dan musibah dalam hidup kita, tapi don't worry, Allah juga bisa memberikan kesabaran kepada kita. Jadi sebenarnya yang membuat orang tegar itu bukan karena dia nggak ada masalah, kelihatan tuh orang baik-baik saja, itu bukan karena dia nggak ada masalah, tapi karena dia memiliki kesabaran. Ini wajah-wajah masalah semua ini kan kelihatan. Kita rumah tangga kita utuh, sama sekali bukan karena pasangan kita serba sempurna, tapi karena kita bersabar. Bersabar kepada istri itu bukan berarti kita tidak menyakitinya. Tetapi bersabar terhadap istri adalah kita bersabar atas kelakuan buruknya. Allah. Jangan istri dulu ya, suami sekali-sekali. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah pedang yang tak pernah tumpul.
kendaraan yang tak pernah mogok dan letih, pasukan yang tak pernah. Pernahkah kita melihat orang sabar itu kalah? Pernah nggak ya? Sakit penyakit bisa mengalahkan tubuh, tapi tak pernah bisa mengalahkan jiwa orang yang sabar. Ekonomi, kemiskinan bisa mengalahkan ekonomi, tapi tidak akan pernah mengalahkan mental yang sabar. Jadi yang sabar itu gak pernah kalah jamaah sekalian. Dia selalu menang-menang. Coba, saya berani mengatakan apapun yang kita inginkan dalam hidup kita, itu bersembunyi di balik kesabaran kita. Coba cek di sini siapa yang ingin khatam Quran 3 kali, angkat tangan yang ingin. Jawabannya gampang, sing sabar. Siapa yang pengen bisa bahasa Arab? Gampang, jawabannya sing sabar. Semua yang kita inginkan bersembunyi di balik kesabaran kita. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang sabar, kadang syukur. Nah, kalau hidup kita sebagai seorang beriman, kadang sabar, kadang syukur, berarti kita senantiasa di dalam kenikmatan. Betul. Saat kita sedang diberikan kemudahan, oh di situ ada nikmat karena di situ ada syukur. Saat kita diberikan kesulitan, oh di situ ada nikmat karena Allah sedang memberikan kita ibadah sabar. Saya mau tanya jamaah sekalian, tujuan kita diciptakan apa? Hah? Tujuan kita diciptakan adalah apa? Ibadah. Kapan kita bisa beribadah? Sabar kalau kita tidak ada di dalam musibah. Kapan kita bisa beribadah rendah hati kalau kita tidak diberikan kesulitan? Kapan kita beribadah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah kalau kita tidak diberikan musibah? Sebenarnya Allah tidak ingin memberikan musibah yang sesungguhnya. Sebenarnya Allah ingin ngasih kita ibadah sabar, ibadah tawakal, ibadah husnuzon. Dan itu tidak akan pernah kita lakukan kalau kita tidak dapat kesulitan dan musibah. Kita itu menjadi rapuh karena tujuan kita bukan ibadah. Kalau tujuan kita ibadah jamaah sekalian, tak ada yang hilang dari kita. Makanya para ulama berbeda pendapat itu, mana yang lebih baik, kaya bersyukur atau miskin bersabar. Kaya bersyukur atau miskin bersabar, mana yang lebih baik? Tapi kalau saya suruh yang milih kaya bersyukur akan menang. Nggak ada yang milih miskin bersabar. Ada nggak nabi yang miskin? Ada nggak sahabat nabi yang miskin? Ada nggak sahabat nabi yang kaya? Apakah yang kaya itu tanda bahwa dia lebih mulia daripada si miskin? Selagi tujuan hidup kita adalah ibadah, maka kita bisa bersabar. Tapi kalau tujuan kita dunia, itu yang membuat kita tidak bersabar. Karena kehilangan kesulitan dalam kacamata dunia adalah penderitaan. Tapi dalam kacamata ibadah, penderitaan itu adalah kesempatan untuk beribadah sama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kejahatan, semua dosa itu karena tidak sabar. Betul.
Betul nggak? Tidak sabar untuk yang disukai, ngoplos pertalite sama pertama. Tidak sabar menunggu waktu pernikahan, berzina. Tidak sabar terhadap musibah, bunuh diri. Sabar jemaah sekalian adalah rem. Kira-kira mau nggak teman-teman naik mobil mewah kecepatan tinggi? Mau nggak? Tapi nggak ada remnya. Hawa nafsu kita ini adalah kendaraan kita, dan sabar adalah remnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata itu dalam hadis disebutkan, ma'aqallahu 'abdan khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada siapapun di dunia ini yang Allah beri dengan pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas melebihi ketika seseorang itu diberikan kesabaran. Siapapun yang telah diberikan kesabaran berarti dia telah diberikan kesuksesan. Karena jika kunci dari sukses, kunci dari tumbuh itu mau diringkas dengan satu kata. Satu kata itu adalah sabar. Halo, teman-teman sabar nggak bekerja? Tapi nggak sabar tarawih 1 jam. Sabar goes 2 jam 3 jam keluar kota. Tapi nggak sabar duduk di pengajian. Nah, kenapa orang sabar itu kuat? Jawabannya di ujung ayat 153. Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Orang yang sabar dibersamai Allah. Pertanyaan saya adalah, kalau kita ditinggalkan Allah, adakah masalah yang mudah dalam hidup ini? Kalau kita tidak dibersamai oleh Allah, adakah masalah yang gampang dalam hidup kita? Tidak. Antum buka mata saja tuh, kalau nggak dibantu oleh Allah untuk tak berdaya. Nah, pertanyaan sebaliknya, adakah yang sulit dalam hidup ini kalau Allah membersamai kita? Baik, jemaah sekalian nanti bagaimana? Coba kita cek di sini. Ini ahli sabar atau ahli syukur? Saya kepengen banget punya handphone yang mahal misalnya. Ya Allah, berikan aku handphone yang mahal. Berdoa, ya Allah, ya Allah. Lalu ada orang yang ngasih saya handphone yang mahal. Setelah saya punya handphone yang mahal, saya sibuk dengan apa? Sibuk dengan handphone. Lupa. Berarti orang yang diberi nikmat, dia menyaksikan nikmat pemberiannya. Sekarang handphone saya diambil. Sekarang saya sibuk dengan siapa? Pemberi. Saat antum dapat nikmat, antum menyaksikan pemberian. Tapi saat antum tak ada pemberian, antum sibuk dengan yang memiliki nikmat. Jemaah sekalian nanti belajar. Kapan antum sering nyebut nama Allah? Kalau lagi banyak duit atau lagi kere? Waktu antum lagi kere, antum mengingat pemilik nikmat. Waktu antum lagi banyak duit, antum sibuk dengan nikmat sampai lupa pada pemilik. Saya mau kasih analogi lagi. Allah pemberi nikmat. Allah. Saya penerima. Handphone tadi adalah nikmat. Sekarang saya berapa pihak? Berapa pihak? Jemaah? Berapa pihak? Ketika antum dapat nikmat, antum tidak pihak. Sekarang nikmatnya diambil. Tinggal berapa pihak? Antum mau bertiga atau mau berdua dengan Allah? Waktu antum dapat nikmat,
Allah, antum nikmat. Tidak. Sekarang nikmatnya diambil. Tinggal berapa? Sesungguhnya Allah bersama orang yang sama. Nah, kira-kira mana yang antum pilih? Antum bersama nikmat atau bersama pemberi nikmat? Orang yang sabar bersama pemberi nikmat. Orang yang bersyukur bersama nikmat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan bersabar atau bersabar dan bersyukur. Ramadan datang. Dan Ramadan ini kata Nabi bulan kesabaran. Syahrul sabri kata Nabi. Kenapa Ramadan ini disebut dengan bulan kesabaran? Karena Ramadan ini mendidik seluruh bentuk kesabaran. Jadi seluruh bentuk kesabaran itu dididik, dicetak di bulan Ramadan ini. Yang pertama jamaah saya, sabar mentaati Allah. Antum puasa karena taat kepada Allah. Sabar mentaati Allah. Yang kedua jamaah sekalian, sabar meninggalkan larangan Allah. Bulan puasa, hari siang harinya antum gak boleh berhubungan dengan istri, gak boleh makan, larangan, antum sabar. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi penderitaan, lapar, haus, ngantuk, capek, antum sabar. Ramadan itu adalah seluruh kesabaran itu ada pada Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau selama sebulan ini kita berdiri di 3 kesabaran ini, kira-kira nanti habis Ramadan lebih hebat nggak menghadapi kehidupan? Lebih kuat nggak menghadapi kehidupan? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah mengapa doa di dalam Al-Quran, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah curahkan kesabaran kepada. Ternyata benar jamaah sekalian, kunci bahagia dalam hidup ini adalah sabar. Antum nggak bisa dengan ceramah saya tanpa kesabaran. Saya lihat ada yang baru mulai, ternyata butuh sabar. Antum pernah nggak dengar hadis Nabi yang bunyinya begini? Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Kenapa Allah mengatakan itu? Karena orang yang bau mulut itu gak nyaman kan? Dia gak nyaman, orang lain gak nyaman. Tapi Allah ingin menyemangati kita. Kata Allah, walaupun bau mulutmu itu tidak kau sukai, tidak disukai oleh orang, tapi bau mulut itu, bau mulut disebabkan engkau bertaat kepada Allah. Maka bau mulut yang dihasilkan karena ketaatan kepada aku, kata Allah, adalah lebih wangi di sisiku daripada minyak misik. Maka saya lihat di sini yang ngantuk, yang lemes, yang nyender. Ini nyender karena ketaatan kepada Allah dan ngantuk karena ketaatan kepada Allah. Maka ngantuknya antum itu sebaik-baik ngantuk. Baju yang paling indah adalah apa? Baju ihram, karena baju yang dipakai karena ketaatan kita kepada Allah. Darah yang paling wangi adalah darah yang tertumpah karena berjuang membela agama Allah di medan perang. Maka semua yang kelihatannya kurang dalam pandangan manusia, tapi jika itu akibat dari sebuah ketaatan kepada Allah, itu adalah sebuah kesempurnaan. Teman-teman, saya lihat antum ini, ya Allah, lemes, ngantuk. Ya Allah, ini lemes dan ngantuk yang paling kau cintai.